Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Selamat kali ini kan saya kita bersama ya dengan buku yang saya moderasi hari ini. Ini bab dari buku yang sebenarnya sudah kita membaca, tapi ini bab terakhirnya. Bagaimana the magic of thinking big, jadi berpikir dan berjiwa besar, karya dari David J. Schwartz. Kita akan bahas dari bab 11 ya. Bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jadi gimana caranya kita merubah sebuah kekalahan atau mungkin terpukul atau mungkin saat kita jatuh, saat kita gagal, gimana caranya kita bangkit dan merubah tadi jadi sebuah kesuksesan atau kemenangan. Jadi di buku ini lumayan banyak dibahas ya tentang hal itu. Jadi gimana sih caranya kita bisa merubah saat diri kita terpuruk menjadi seorang yang sukses gitu kan. Di sini saya nggak sendiri, saya ditemani dua orang yang sangat luar biasa. Nah, yang paling pojok sana itu ada Mas Dedi dari tim Sales Support Kosok Makassar. Bangnya ada yang di tengah saya yang paling cantik Sekosok Makassar, ada Kak Cici dari tim admin Kosok Makassar. Nah langsung aja kita bahas bab 11 ini dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Langsung aja, gimana sih setelah buku baca buku ini, setelah dibedah itu apa sih kita dapat dari suatu kata yang bunyinya itu bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Silakan Kak Cici. Dari saya? Iya. Jadi dari yang saya baca, gimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jadi ada beberapa hal. Kalau dari bukunya ini kan ada dia membagi beberapa orang gitu. Ada yang mungkin di sini mungkin untuk menunjukkan orang terbuang, orang menengah, orang sukses, orang yang berpikir sinis tapi cerdas gitu. Nah, dari beberapa ini karakter, pikiran atau orang ini, jadi ketika orang yang menjadi terbuang, terpukul, jatuh, ia gagal untuk bangkit kembali. Dia cuma berbaring di tempatnya terjatuh. Ini dia termasuk yang tuan menengah. Seperti yang saya bilang tadi, ada tiga orang karakter yang berbeda, di mana ada tuan menengah. Dia di sini bangkit, berlutut, merangkak, menjauh, dan ketika sudah tidak terlihat berlari ke arah yang berlawanan sehingga dia tidak akan terpukul jatuh lagi. Terus ada tuan sukses, dia juga bereaksi secara berbeda ketika ia terpukul, jatuh, ia bangkit, belajar dari kesalahannya, merupakan pukulan tersebut dan bergerak maju. Kemudian ada orang yang sinis, dia pun berkata seperti ini, pasti diperlukan orang yang licik untuk mencapai ini semua. Akan tetapi orang sinis itu keliru, bahwasanya tidak perlu orang licik dan tidak diperlukan orang yang cerdas atau orang yang kaya atau orang yang beruntung, melainkan yang diperlukan hanyalah orang yang tekun dan tidak pernah berpikir bahwa dirinya kalah. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan dari tiga orang ini bahwasanya ketika kita jatuh maka kita harus bangkit, ketika kita merangkak kita harus belajar untuk berdiri, ketika kita dipukul kita harus melupakan pukulan itu. Nah, ini kan adalah sebuah pembelajaran, bukan sebuah masalah besar dalam kehidupan, tapi menurut saya adalah sebuah pembelajaran di mana kita harus belajar untuk menjadi orang yang menang, menjadi orang yang sukses. Nah, saya pun juga beberapa kali dapati orang yang kayak customer kita ya, kita sering cerita bahwasanya beliau ini tidak langsung ada di atas, tapi beliau ini, orang-orang sukses ini menceritakan bahwasanya saya dulunya punya modal cuma 7 juta, saya awalnya cuma sendiri, atau biasa juga saya ditemani sama suami saya atau sama saudara saya memulainya tidak langsung ada di posisi ini. Nah, kebetulan waktu itu saya seperti ini. Artinya kita bisa berpikir, mengambil gambaran bahwasanya orang sukses itu tidak mungkin langsung ada di atas, semuanya ada proses. Ibarat kita naik tangga, pasti kan tangga 1 dulu, 2 sampai ada di puncak seperti itu. Jadi saya ini maksudnya dari bab 11 ini yang judulnya bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kekalahan itu sebenarnya yang tadi dimaksud ya, jatuh, bangkit lagi, merangkak, berdiri, berjalan, dipukul, kita harus melupakan pukulan itu, kesakitan itu kita harus lupakan. Sebenarnya itu bukan kekalahan, bukan pun juga masalah besar, tapi itu adalah sebuah jalan menuju kemenangan, menjadi sukses. Ya, Terima kasih. Jadi tadi ya, kalau dari mana ini mungkin penjabaran dari bab 11 ini dari definisi kan? Kalau dari saya sendiri setelah mendengarkan dari buku yang Kak Cici benar yang tentang bagaimana membagi kekalahan menjadi kemenangan itu bisa juga dikatakan tidak memandang usia. Betul. Contoh kayak misalnya di usia ada yang usia yang milenial, itu dia sudah sukses. Ini orang yang mungkin di usia mungkin sudah tua atau apa, ini saya kenapa bisa dikalah ini? Kenapa bisa lebih menang dia? Sedangkan kemudian dia masih jauh dari saya. Itu hanya
pola pikirnya itu yang dia yang harus lawan. Bisa saja ini dia tidak tahu prosesnya seperti apa yang milenial, yang mungkin tidak ada kata menyerah. Sedangkan yang ini yang tua dia mungkin presiden dia sudah menyerah. Dan sedangkan kalau dari pemikiran saya sendiri itu orang sukses itu banyak yang tantangannya begitu, banyak yang mungkin dari yang banyak yang tahu bagaimana saya bisa menjatuhkan ini, tapi dia tetap berusaha untuk konsisten begitu. Jadi cara konsistennya sendiri ada yang namanya itu kalah, tidak ada lah untuk bagaimana orang mau sukses kalau sudah kalah, tidak ada kata kalah lah begitu. Kalau misalnya orang mau sukses dia harus betul-betul pantang menyerah. Kalau menyerah kata bangkit lagi, bangkit lagi. Nah, itu yang sering saya dengar, apalagi kayak sebelum contoh kita bisa ambil contoh di media seperti ini yang politik, apalagi kayak ini seperti yang capres ini, seperti Pak Prabowo ini, itu dia hitungannya tidak ada kata menyerah. Kita kalah, bangkit lagi. Sampai sekarang dia masih bahkan dengan anaknya sendiri, apalagi anggotanya dulu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari pasangan. Tadi saya sedikit simpulkan ya, tadi ada beberapa hal yang memang teman-teman jadi tadi nggak menang usia kan. Sebenarnya kesuksesan atau kekalahan itu bisa dapat di mana aja kan, di usia muda, tua, ataupun masih usia yang lanjut sekali. Jadi usia lanjut bisa sukses gitu, bisa kita membuat kemenangan gitu kan. Banyak juga hal-hal yang terjadi mungkin di sekarang kita ya, baru dia sudah beranjak menua, dia baru sukses atau dia baru berhasil menemukan mungkin apa yang dia cari gitu kan. Terus tadi juga dari Kak Cici dibedakan beberapa orang tadi yang itu tergantung pemikirannya. Ada 3, ada yang memang dia menjauh, ada yang istilahnya mengaku kalah, misalnya gitu kan, dia terus ada yang sukses gitu. Menjauh itu biasanya orang yang pesimis tadi, yang istilahnya dia menyalahkan keadaan gitu kan, menyalahkan keadaan. Contohnya dia berusaha untuk melakukan sebuah hal, terus dia gagal atau dia kalah, dia menyalahkan keadaan. Oh iya, karena ini mungkin karena cuaca gitu biasanya toh, karena cuaca, atau mungkin karena motornya mogok, atau mungkin karena hal-hal yang memang dia menyalahkan keadaan. Tapi ada juga orang yang istilahnya dia menyerah dengan keadaan tersebut, dia udah memang akhirnya nggak bisa kayak gitu. Ada juga gitu. Terus ada juga yang istilahnya berpikir aku ini bisa, dan nanti kita coba lagi gitu. Jadi memang semua dengan pilihan kita masing-masing, di mana kita menyikapi sebuah kegagalan atau kekalahan tadi agar menjadi sebuah kemenangan. Oke. Mungkin selain itu, karena kita membahas kemenangan dan kekalahan ya, dari bab ini juga bisa kita ambil kesimpulan juga, setiap orang itu pasti akan mengalami fase yang namanya kegagalan. Kegagalan dari hidup, kegagalan dalam mungkin mengejar karir, mengejar pendidikan, pasti ada masanya dia akan terpuruk lah ibaratnya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, mungkin dari Kak Cici, saat terpuruk itu apa yang Kak Cici lakukan gitu kan? Oke, silakan. Oke, kalau dari saya sendiri karena umur saya juga ya, umur saya sudah 28, artinya kan sudah banyak melalui fase-fase dimana kayak hal-hal yang seperti itu Kak ya. Jadi ketika saya mengalami hal terpuruk, saya mencoba untuk berpikir positif bahwasanya ini akan berakhir. Saya harus jalani, saya harus berdiri, saya harus bangkit, dan saya meyakinkan diriku sendiri bahwa masalah ini tidak ada. Saya harus menyelesaikannya karena saya sakit, saya harus sembuh sendiri. Saya yang sakit sendiri, saya harus sembuh sendiri. Saya tidak boleh menyebarkan penyakit ini ke orang lain, apalagi orang-orang terdekat saya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin bahwa saya harus sembuh, saya harus keluar dari masalah ini. Berpikir bahwasanya masalah ini akan berakhir. Kita tidak mungkin akan terus ada di tempat itu, ya kan, pasti kita akan beranjak dari tempat itu. Nah, seperti itu pun juga masalah. Masalah kalau kita selesaikan dengan baik, ya pasti akan selesai juga. Sekalipun juga prosesnya agak lama, karena kan pasti kita butuh waktu untuk berpikir dulu bagaimana menyikapi hal-hal ini biar kita tidak teledor, tidak mengambil langkah yang salah. Tapi saya yakin bahwa saya akan keluar dari masalah ini. Jadi yang paling utama sih sebenarnya pikiran dan orang-orang terdekat kita bagaimana mensupport. Karena kalau tidak ada support dari orang lain, kita kan ya sekalipun kita juga berusaha untuk saya bangkit, berusaha untuk menyemangati diri sendiri, tapi kalau tidak ada orang terdekat yang mensupport juga pasti akan jatuh juga sendirinya gitu. Dan tapi paling penting sih sebenarnya diri kita sendiri untuk mensupport diri sendiri, bagaimana kita bisa bangkit. Karena saya juga pernah bikin usaha sendiri, prosesnya pun juga tidak secepat itu, dan tentunya saya
jatuh gitu. Tapi saya berusaha untuk bangkit kembali, menyemangati diriku sendiri, mensupport diri sendiri, dan alhamdulillah dapat support juga dari keluarga, dari orang terdekat bahwa masalah ini sebenarnya tidak ada, hanya kita sendiri yang berpikir bahwa ini masalah besar, padahal sebenarnya masalah ini kecil kalau kita hadapi dengan lebih baik lagi. Itu sih saya kira. Oke, terima kasih. Terus kalau dari Mas, jadi mungkin kalau pas terpuruk mungkin hal apa yang bisa membangkitkan seperti apa? Tadi itu sesuai dengan yang terdapat di sini. Jadi gagal, jadi kemenangan. Ya pasti semua pernah mengalami yang namanya kegagalan. Jadi yang saya lakukan itu pasti menceritakan ke teman-teman terdekat ataupun keluarga, karena ini saya ceritakan pengalaman saya pernah mengalami kegagalan itu. Seperti saya ada suatu pekerjaan ini saya sudah lakukan tujuan saya sudah menentukan targetnya terlebih dahulu. Tetapi apa yang saya sudah catat itu targetnya itu tidak saya dapat, dan saya mengambil langkah lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang satu ini. Tapi langkah yang saya ambil itu salah, maksudnya malahan bertambah pemikiran kembali lagi. Jadi dua yang saya pikirkan, ini bagaimana caranya, ini juga bagaimana. Ini kesalahan saya itu saya tidak memikirkan risikonya sebelum saya bertindak. Dan kesalahan saya itu saya tidak mau menceritakan apa problem saya, tidak menceritakan ke teman, tidak menceritakan ke keluarga. Pada saat sudah statement tidak ada sekali solusi, teman bertanya terus kenapa begini, sudah tidak kaya juga. Setelah saya cerita, dan di situ saya tidak menyadari bahwasanya teman saya ini bisa membantu saya. Dia mengingat yang begitu dulu kau membantu juga. Saya gitu. Ternyata saya baru tahu ternyata dia bisa melakukan pekerjaan itu tanpa saya ketahui. Saya tahunya teman saya ini aja tidak tahu itu. Hanya saya ini yang bisa lakukan. Ternyata tidak seperti apa yang ada di pikiran saya tentang teman saya. Jadi itu yang saya misalnya kalau misalnya ada kayak kegagalan, tapi itu kita harus juga jangan mau pikir sendiri, ya kalau bisa ceritakan, cari solusinya di media sosial. Kalau misalnya di media sosial ada, mungkin bisa cerita ke teman mungkin ke teman lagi kan sudah ada Cici. Itu Cici ini cerita masalah anda apa dengan anda itu aplikasi kan. Saya kayak ownernya. Aplikasi AI. Jadi salahnya kalau kita menceritakan ke teman terdekat, intinya kita percaya ya paling baik itu kayak keluarga atau orang tua gitu. Itu sih kalau saya. Oke, ya tadi dari kan keburuk itu gimana caranya tadi Cici sudah jelaskan. Kita berusaha bangkit memotivasi diri kita untuk sebenarnya masalah pasti bisa kita hadapi. Selain itu juga dukungan dari orang lain gitu kan, orang terdekat kita. Dari Mas Dede juga tadi bilang ada dukungan dari orang lain. Kadang kita agak sangka juga ternyata bisa menjelaskan masalah kita. Jadi terkadang kita hanya kalau berpikir overthinking, akhirnya masalah ini mutar aja jadi masalah. Padahal sebenarnya masalah itu bisa ditangani kalau kita bisa mungkin bersinergi dengan pihak lain atau mungkin bisa saling support dengan teman kita. Oke, sangat bagus sekali tadi jawabannya ataupun kalau dari saya sendiri keterburukan itu pasti ya di dalam semua orang. Benar kata teman tadi, semuanya pasti berlalu. Badai itu pasti berlalu. Jadi badai dari manapun pasti berlalu. Pasti nanti ada sinar terang dari matahari itu untuk menyinari kita. Jadi memang tergantung kita ada kegiatan kita, kekuatan kita untuk menyikapi masalah tadi. Terus kita juga jangan sampai lupa untuk mengambil hikmah atau pengalaman dari masalah tersebut. Jangan sampai terulang lagi masalah seperti tadi. Atau memang kalau udah terulang, kita bisa menghadapinya lebih smart, lebih cepat dan lebih nggak seperti dahulu lagi gitu kan. Karena kita sudah pernah mengalami masalah. Oke, mungkin itu untuk dahulu hari ini tentang bagaimana mengubah kegagalan jadi kemenangan. Buku yang super sekali dan penjelasan dari teman-teman yang sangat luar biasa. Terima kasih waktunya. Jangan lupa kalau belanja produk IDC di Kosop saja ya. Kosop Makassar. Di Kosop Makassar. Oke. Oke, mungkin itu untuk buku hari ini. Terima kasih waktunya. Salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa olahraga. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini lagi musim-musim yang musim ekstrim ya. Kita nggak bisa prediksi. Oke, cukup dari kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.